Habis itu gue juga happy ngeliat teman-teman staff yang kita hire. Total 5 ya sekarang. Total 5 tuh sama kalian berarti? 5 enggak. Yang di bar sama kasir tuh 1 orang aja. Sisanya semua kitchen. Nah yang masuk ke kitchen kita tuh juga bukan yang, maksudnya backgroundnya baker gitu enggak. Sarjana hukum ada. Yang satu memang sebelumnya di mie gacoan ya. Yang lu cari apa sekarang berarti buat Orang tim? yang mau belajar. Mau belajar. Orang yang mau belajar. Soalnya kan kita tuh di Voci tuh bakery-nya bukan lu kerjain roti-roti doang gitu. Tapi lu juga mesti ngelayanin customer, lu pick up makanan, lu prep barang-barang kayak saus-saus apa segala macam. Dan sebelumnya tuh kita sempat juga dapat yang baker-baker gitu. Tapi dia nggak mau ngerjain karena kayak mesti nyuci lah, gue mesti apa, dia nggak mau, dia maunya gue pegang roti doang. Yang udahlah siapa aja yang penting gue mau belajar gitu. Mau belajar dan mau bekerja kan? Sekarang sih kita jadinya lebih kalau ada yang masuk abis itu kerja sama kita ngelihatnya jadinya kita semacam kayak mentor. Gue kayak ngelihat, gue kayak buka kelas nih gitu. Tapi kelasnya adalah nggak cuma belajar untuk bikin produk, tapi gimana cara enjoy serving the product. Gue pengennya ke situ. Belajar jadi pekerja yang baik juga kan pasti. Gue pernah dapet kayak ngelamar interview, iya pak saya mau belajar kuliah aja anjir. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Background Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here the place. Kita hari ini ditemenin sama salah satu temen saya. Ini saya udah kenal salah satu dari mereka udah lama, dan mereka ini kebetulan berdua couple. Mereka start bisnis bareng namanya Voci Bakery. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut ada Cynthia Ang dan Tony Sutiono. Terima Welcome kasih. guys, welcome. Gimana? Apa kabar Jojo dari Ubud? Lumayan sih panas. Panas di jalan. Panas banget anjir. Hari ini aja sih lagi panas. Iya. Soalnya kita hari ini agak sampai malam nungguin mereka tutup dulu nih. Iya, habis jaga toko. Semangat jaga toko. Semangat. Gimana sejauh ini Voci setelah berapa lama sekarang Voci? 7 bulan. Udah 7 bulan 7 ya? apa 8 ya? 7 bulan. Gak berasa ya? Udah 7 bulan Gue ya? juga gak berasa. Iya. Tiap hari soalnya tongkrongin di sana mungkin makin gak berasa lagi ya? Begitu udah jalan udah nggak kerasa kan. Berarti Tiba-tiba udah kalian mulai itu dari bulan apa tuh? Juli tanggal 2. Nah sebelum mulai mungkin bisa jelasin ke pendengar-pendengar ini, Voci tuh konsepnya apa sih? Apa yang kalau mau nyari apa ke Voci ketemu gitu? Voci itu awalnya kita bikin konsepnya fokus ke sourdough focaccia. Sourdough focaccia. Ya, Awalnya. kita emang mau fokusnya adalah satu jenis produk, kita mau bikin bakery tapi fokusnya ke satu jenis roti aja, yaitu adalah focaccia. Terus karena Ang juga Bisa bikin yang lain. basicnya bikin yang lain juga. Terus juga kita lihat kebutuhan orang ternyata nggak cuma kita butuh juga supply mereka roti yang staple, makanya juga kita bikin sourdough loaf, habis itu kita bikin baguette juga. Tapi Itu tetap Ang variasi utamanya di focaccia. ya, jadi kita 80% sampai 90% tuh di focaccia. Iya. I'm sure kalian udah sering banget ditanya gini. Kenapa dari segitu banyak roti milihnya focaccia gitu? Nah, Banyak sih. Banyak kan pasti yang nanya kan. betul. Di saat zamannya lagi salt bread lu bikinnya focaccia. Jadi awalnya tuh waktu aku ajakin Ang untuk bikin usaha ini, untuk bikin bakery, aku tanya sama Ang, kita nih mau fokus ke satu jenis produk, kira-kira produk apa ya? Oh lu dari awal udah tahu lu maunya fokus satu. Justru dari awal tuh gua kasih tahu ke Ang untuk tolong pikirin satu jenis produk apa yang bisa kamu jual karena bisa kamu fokusnya di bakery. Terus kan dia nggak tahu dong obviously begitu ditanya. Makanya gua kasih tahu ke Ang, gini deh cara gampangnya. Ya, roti apa yang paling kamu suka selama kamu bikin roti? Gitu. Iya. Kalau makan tiap hari paling gak bosan lah ya. Makanya gue lihat ngepostnya makan lawar pakai roti. Enak loh. Cobain. Enak ya? Oke. Enak loh. Itu mungkin Awalnya sebenarnya konsep gue gua sih. kemarin kan teman kita shout out dulu ke Nico Fernando di Bapak Ganus kan dia bikin Iya, sambal mata apa? babi guling sandwich. Gue agak skeptis cuman apparently enak Cobain ya. lah, cobain. Oke, ya, ntar gue cobain ya. Oh, gue kirain. Gue belum cobain. Belum mulai kayak mungkin possible ketika lu makan lawar pakai roti sih.
Enak sih. Iya. Terus kita juga pernah makan, kalau gue sukanya pakai jukut ares. Oh, pakai jukut ares. Nah, kan ada Sop-sop kuahnya gitu tuh. kan. Nah, terus kan focaccia kita bisa dibikin jadi agak crunchy kalau dipanasin. Jadi begitu dicelup ada bagian yang melengos, ada bagian yang crunchy. Oh, biar nggak bosan makannya. Iya. Paling aneh tapi dia pernah nasi padang anjir. Oke, kenapa nasi Stop lah, padang? lah. Udah cukup. Pedes coy. Cukup lah. Makanya gue cocol biar gak terlalu pedes. Iya. Oke, Tapi baik. ya itu sih kayak kenapa pilih focaccia kan dia gampang gitu, kayak lu kasih topping bisa, lu jadiin sandwich bisa gitu. Gue tuh pengennya kayak bikinnya tuh satu adonan aja gitu. Lu pengen yang versatile banget. Iya, kayak dulu kerja di bakery kan udah beberapa macam gitu. Terus kayak bikin adonan tuh pisah-pisah gitu kan, beda-beda gitu. Terus nanti juga kan jualnya cuma bisa sehari kan, besok kan udah nggak jual lagi. Sayang, effort lu capek bersih-bersihinnya, ngadonnya banyak gitu-gitu kan. Jadi kayak, itu mungkin something yang keluar gara-gara lu udah ngerti di operasionalnya. iya. Dan lu tahu lu bakal yang ngerjain tiap hari itu Iya, juga kan. betul. Iya. Gimana rasanya udah berapa lama bangun subuh? Udah hampir 8 bulan. Iya, dari buka berarti. Sampai sekarang masih rutin subuh. Masih Belakangan udah nggak agak lebih sedikit sih. Iya. Cuma berkurangnya paling cuma 2 hari dari 7 hari. 7 hari, 2 hari. Itu libur ya. Lumayan. Gue pertama kali mereka buka tuh mereka nggak ada libur guys. Nggak ada. Toko Kita gue sampai ada sekarang libur juga nggak ada Senin. libur. Iya. Iya. Libur sih belum ada. Libur nggak ada. Tapi kalau Lu meliburkan diri ada kan? Lu balik Jakarta. ada. Nah, Tony ini asli Jakarta guys. Anak kembangan Pride juga dia nih. Iya. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa Ubud? Kenapa Ubud dibanding kayak Yang lain. Canggu? Ini pertanyaan yang lagi sejuta tuh? umat Iya. kita nih. Abis dari sini baru kita nanti yang pertanyaan yang lain. Basic dulu. Kenapa Dulu Ubud? mau jawab? Opportunity-nya apa emang yang Ubud offer tuh sampai kalian decide di Ubud? Sebelumnya tuh kita sempat nyari juga di daerah Munggu sana kan. Oh, Cuman kayak di Ubud tuh gue ngerasa kayak belum ada bakery yang bener-bener lumayan oke gitu. Di sana tuh yang kayak yang udah lama-lama gitu. Kurang menarik lah bakery yang di sana yang udah ada ya. Pas dulu gue kerja di bakery sebelumnya juga banyak orang yang dari Ubud tuh datang. sengaja buat ke sana. Berarti kan kayaknya di Ubud emang gak gitu ada deh gitu. Iya, tapi emang lumayan nggak ada sih. Iya. Banyak juga kita di sini yang kayak ngirim buat B2B bisa nggak bisa di mana di Ubud ya lu ngambil sendiri ya. Ya kita kan nggak ada pengirimannya ya, mohon maaf. Oh makanya gara-gara itu kalian ngeliat ini berarti ada opportunity nih. Ya, kalau gue liatnya emang dari 2021 waktu pertama kali gue datang ke Bali untuk kerja, abis itu gue langsung tinggal di Ubud. Dari awal 2021 itu sampai 2023 akhir, gue lihat emang di Ubud itu mungkin sekitar 80% sampai 90% yang sering jalan-jalan di Ubud itu internasional, turis internasional. Sedangkan yang gue pikirin adalah turis internasional ini dalam konteks gue udah ngobrol sama Ang, Ang tuh mau fokusnya ke bakery selalu gitu. Di Ubud ini bakery-nya cuma sedikit. Kenapa? Sedangkan turis internasional tuh sama kayak kita kan. Iya. Poinnya kalau kita makanan utamanya adalah nasi, mereka makanan utamanya adalah Bisa roti. makan mie, bisa makan kue tiaw, cuman balik Iya. lagi ke nasi ujung-ujungnya. Iya. Nah itu kenapa menurut lu nggak terlalu banyak roti di daerah Ubud? Mungkin pesimis aja kali ya sama market di Ubud. Market di Ubud tuh menurut gua cukup stagnan karena nggak pernah, menurut gua ya, nggak mesti dibuktikan Disclaimer secara dulu data. ya. Nggak pernah kayak tingginya tinggi banget, nggak pernah rendahnya tuh Stabil. rendah banget. Jadi menurut gua stagnan dan stabil dan selalu ada orang yang datang ke Ubud. Sekarang permasalahannya adalah lama atau sebentar. Iya. Makanya kenapa gue bilang sama Ang, mendingan kita coba lihat di Ubud. Selain opsi lain yang kayak misalnya di bagian bawah, daerah Munduk, daerah Pererenan, habis itu daerah Kedungu gitu. Kita sempat lihat juga sampai ke sana-sana. Menurut gua nggak tahu ya, correct me if I wrong, tapi Ubud itu nggak mayoritas Australian. Enggak. Kompleks banget dia foreigner. Malah Europeannya banyak kan. European banyak, pensiunan banyak. Even dari dulu fine dining selalu di daerah sana. Yang Betul. ngerti fine dining juga kan maksudnya di sana. Cuman nggak ada bakery, itu yang lucunya dia, berarti ya. Itu dia. Jadi sebelum di Voci, gue sempet ngurusin restoran di Ubud sama ngurusin bar di Ubud. Jadi dari situ gue juga belajar kalau Ubud itu market yang menurut gue ngelihatnya adalah mereka nggak pengen ada promo.
semakin dipromo semakin orang nggak datang. Dia nyari yang hidden. Ini sangat magical sekali ya. Nggak biasanya ditemukan. Biasanya kalau di kota besar mah nggak mungkin lah terjadi yang kayak gini. Iya. Malah nggak dipromoin nggak rame gitu. Makanya ketika gue coba untuk promosiin bar, kasih buy one get one, kasih diskon. Malah nggak kelas ya jadinya. Iya, orang nggak ada yang datang. Tapi begitu jual koktail harga 180.000, 200.000 seperti di Jakarta, kok orang datang. Oh berarti dia mulai nih orang berani nih jual segini dia mau nyoba. Pengen ngetes jadinya. Ternyata emang beda kapabilitas sama emang kemungkinan juga kayaknya mereka udah kalau cari promo lebih baik di bawah yang mereka kayak secara market udah lebih ready kan sebenarnya. Lebih ready. Cuman mungkin marketnya skeptis aja karena mereka kesana kan mostly nyari culture juga kan. Mungkin mereka kubut udah ready tuh makan babi guling. Ya lawar udah ready kan. Iya, tapi kan kalau setiap hari juga itu bukan makanannya mereka. Iya. Balik lagi itu pizza yang dari zaman dulu itu masih rame kan sampai sekarang pizza masih, bagus. Pizza bagus ya. Iya. Masih rame. Walaupun sekarang di tempat di Pizza Bagus itu kelihatannya parkirannya nggak pernah rame, tapi take away sama Gojeknya lumayan sih. Even pas zaman Covid gue inget kok. Ubud tuh nggak pernah sepi-sepi banget. Lebih sepi. Cuman ada aja yang hidup di situ. Iya. Kan dulu Aldi juga kerjanya di sana kan, di Ubud. Oh enggak, gue yang kerja yang di sini. Gue kerja mozaik yang di Batu Belik. Oh, sempat ada di sini. Ada Beach Club. Makanya fine dining plus Beach Club zaman dulu. Udah tutup lah. Intinya saya belajar di situ. Nah, ini mundur dikit. Tony, ini gue udah kenal dia dari SMP. Iya, dulu gue pernah kerja di sandwich bakar. Dia dulu bokap gue pernah punya bisnis F&B. Tony tuh dari dulu kalau lagi liburan dia tuh sering kerja part time di restoran bokap gue dulu. Iya, nah cuman sebulan atau berapa lama? Kayaknya lu 2 kali ya? 2 kali ada 2 batch liburan terus lu full liburan tuh kerja. Iya, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan ya. 2 bulan kayaknya. Nah cuman abis dari situ kan lu switchnya media full kan? Yoi. Nah, itu yang kayak gue sempet tadinya mau masuk ke hospitality, maksudnya ngambilnya Universitas Trisakti. Berarti interest lu ada? Ada. Cuman lu switchnya, lu akhirnya... Jadi pilihan gue 2, hospitality atau komunikasi. Akhirnya komunikasi. Dua-duanya dapat grade-nya lumayan bagus. Gue flip coin. Sesimpel itu ya. Daripada bingung ya nggak lama-lama ya udah akhirnya pilih komunikasi gitu. Nah sampai akhirnya lu switch, lu kan sempat jadi radio person juga kan? Gue pernah siaran radio 2 tahun. Ngajar di LSPR juga kan? Ngajar iya, tapi waktu itu gue ngajar 6 bulan, abis itu gue gak suka ternyata ngajar di universitas. Jadi lebih baik gue fokus sama produksi. Jadi gue gak suka aja kalau misalnya lagi lecturing, lagi menjelaskan, gue lihat ada orang yang nggak suka dengerinnya, atau emang terpaksa. Karena kadang orang-orang ada yang datang karena emang disuruh orang tuanya untuk belajar gitu. Mereka kan nggak interest. Gue nggak suka ngelihatnya. Gue paling benci tuh kerja masak demo di PRJ. Gitu, gitu ya? Gak ada yang dengerin. Iya, itu ngeselin banget sih. Makanya. Nah sampai akhirnya lu decide, pas COVID lagi lu decide-nya buat jadi yaudah F&B itu gara-gara apa awal? Jadi background gue itu juga sebenarnya kayak gini nih, bikin video, bikin foto, bikin konten. Sempat juga gue bikinin, tadinya gue sempat membranding diri sebagai content creator for influencer. Karena klien gue saat itu adalah untuk personal branding. Orang-orang yang emang menuju ke influencer, orang-orang yang artis nah, gitu itu beberapa. Sampai, padahal kan itu udah lumayan kan lu ngerjain itu. Tapi gue sadar kalau misalnya gue ngelakuin itu terus, ini bukan sesuatu yang bisa gue duplikasi secara mudah. Oh, oke. Dari business wise-nya lu mulai mikir nih, ini depend banget sama tangan gue sama pala gue nih. Karena setiap kali gue ketemu sama klien tuh minta, oh Tony yang datang, oh Tony dong yang datang gitu. Pertanyaannya libur? Itu nomor 1, nomor 2 berapa banyak klien yang bisa dipegang sama Tony gitu. Kayaknya ini bukan sesuatu yang emang gue pengen kerjain secara jangka panjang. Mungkin sekarang karena gue lagi suka ngerjainnya, lagi hobi ngerjainnya, jadi gue jadiin aja pekerjaan. Nah lu itu nyari opportunity-nya apa lu dapat aja tuh? Pas yang pindah di Ubud lagi.
Gue ketemu dia di Ubud Food Festival. Kayak jadi dibukain jalan. Jadi teman gue yang ngebukain jalan. Oh, teman lo yang bukain jalan. Yang ngajakin. Teman gue yang ngajakin. Waktu itu Chef Mike yang ngajakin untuk gue bantu dia karena menurut dia kayaknya ini butuh marketing nih di sini gitu. Jadi awalnya lu masuk sebagai marketing. Awalnya sebagai marketing. Karena kan background gue juga di bagian media, abis itu bikin konten, bikin sosial media strategi. Jadi gue berangkat. Gue ingat banget pas mulai bikin bisnis di Bali tuh gue duduk kayak Ton, sini gue mau nanya. Gue nanya sama dia tuh marketing karena gue tau dia kan marketing banget kan. Iya, jadi awalnya jadi marketing, jalan 3 bulan jadi marketing. Terjun abis operasional. itu terjunnya juga disuruh sama owner. Oh, Owner dipaksa. bilang, ya udah deh, kamu jadi manajer. Mohon maaf, saya belum pernah pegang kitchen, belum pernah pegang bar. Ini orang dari mana tiba-tiba masuk tiba-tiba jadi manajer gitu. Modal Cina doang bisa. Wah, nggak gitu juga sih. Terus juga lebih banyak yang kayak gitu ya. Yang gara-gara wah bisa lah nih anak. Iya. Terus juga bagian back end-nya dari restoran itu bukan sesuatu yang gua biasa untuk lakukan. Apalagi langsung manajer. Sampai ke laporan laba rugi, laporan keuangan itu bukan sesuatu yang biasa lakukan. Crash course tuh jadinya. Last experience ngedewe di sandwich bakar. Iya. Nah itu berarti lu sebelum buka Voci itu berapa lama tuh lu megang operasional? 3 tahun. 3 tahun. Paling nggak lu pas mulai ini lu udah tahu lah operasionalnya. Iya, udah lumayan. Jadi di saat itu gue emang lagi berpikir juga untuk sebelum gue berangkat ke Bali, gue lagi berpikir juga kalau gue mau belajar untuk S2 gue buat apa gitu. Gue nggak suka ngajar. Kalau jadi dosen gue nggak suka. Ujung-ujungnya kalau lu sekolah tinggi jadi dosen juga kan? Iya. Nah gue udah pernah coba dan gue nggak suka. Jadi gimana nih caranya belajar sesuatu? Oh gue pindah industri aja deh. Terus karena dari 2010 gue emang suka specialty coffee. Gue waktu dulu suka banget minum dari Tanah Merah sama Common Grounds yang waktu zamannya masih kecil. Gue cobain semua tuh. Gue cobain semua tuh. Abis itu gue juga suka di rumah tuh bikin kopi sendiri. Karena kalau misalnya pergi ke kafe terus kayaknya mohon maaf nih uangnya gak sebanyak itu gitu. Jadi bikin fish stick. Abis ada itu lah uangnya. bikin macam-macam. Gak kebeli yang lain aja. Ya, ngapain? Beli kopi doang bentar-bentar. Jadinya, makanya lu yang sebelumnya juga previously juga kan coffee shop juga kan. Cafe. Iya. Jadi lu bisa nuangin di situ juga. Waktu di Voci gue mau bikin. Waktu sebelum jadilah Voci, gue sempat berpikir untuk bikin coffee shop. Tapi kalau gue bikin coffee shop, mohon maaf nih, begitu ngitung-ngitung kayaknya jual kopi doang, kapan gue untung ya, gitu. Gue nggak pengen sih. gitu. Bisa, cuman nggak semudah itu aja. Mungkin karena gue nggak suka aja kalau misalnya. Gue inget banget dia tahu-tahu kayak di Juni gue boleh nggak kerja di Butterber sebulan? Lu mau ngapain? Gue nggak bisa bayar lu. Apa-apa gue mau main aja. Gue bilang kok tahu-tahu nggak lama, set buka tahu-tahu jadi Voci. Iya. Nah, udah sekarang. Itu gantian nih ke Ang. Ang kan ini lu di berapa lama lu sebelum buka Voci kerja di dapur? Udah berapa ya? Dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Gak usah dihitung ya. 6 lah, 6 tahun. 6 tahun. Ya. Dari 6 tahun lu pernah lu di Bali pertama kali di fine dining juga kan? Ya. Di Lokavor. Awalnya pokoknya fine dining, terus habis itu kan lama-lama tuh mulai ngeliat tuh kayak kerjaan fine dining gimana gitu. Tapi gue emang dari dulu pas training kuliah tuh emang demen ngeliatin orang bikin roti gitu. Pas dulu sempet di Hong Kong kan, kayak kan di lu sempat kerja di Hong Kong juga? Tapi itu internship doang 6 bulan. Tapi itu kayak setiap bulannya dipindah-pindahin, masuk cold kitchen lah, masuk hot kitchen, masuk bakery juga. Bakery nggak sih, pastry, lebih ke pastry. Tapi jadi, lu di situ lu udah mulai ngeliat tuh. Iya, udah, gue emang doyan ngeliatnya. Terus habis itu kayak sering ngeliatin kayak si bakernya tuh kan kerjanya gimana gitu. Sampai akhirnya gue disuruh sama pastry chefnya tuh kayak udah deh lu masuk ke baker deh gitu. Padahal sebelumnya katanya belum ada anak trainee tuh yang boleh masuk ke bakery gitu. Dan baker juga biasanya orangnya dikit kan? Iya, makanya. Dia doang udah ditinggalin kan. Jadi kayak ya udahlah suruh belajar gitu. Seru juga gitu. Tapi abis itu kan kayak masih muda kan. Abis itu kayak top 15 best apa segala macam. Masuklah fine dining segala macam. Itu sehat lah. Akhirnya lu masuk. Padahal lu dari situ lu udah interest tuh di bakery-nya. Iya. Kayak seru juga fine dining segala macam. Mulainya di gitu. Hong Kong bakery-nya. Hotel juga sih, hotel.
Ya which is bikinnya gak sedikit kan kalau hotel. Iya, cuman kan waktu lu training kan lu juga nggak boleh pegang yang adonan banget kan. Paling ngehias apa gitu doang. Ya, Tapi selayaknya anak training kan. Tapi udah muncul lah interest. Oh, habis dari situ gara-gara jiwa muda lu ke fine dining. Masuk fine dining. Setelah di fine dining gimana? Habis itu kayaknya fine dining yang gue lihat tuh kayak di fine dining tuh kan orang kesana tuh bukan yang tiap hari kesana gitu loh. Buat special experience. event apa segala macam gitu kan, kayak occasional gitu. Mungkin ada yang tiap hari ya, cuman jarang aja. Gue nggak tahu sih, belum lihat sih gue. Nggak tahu ya. Iya, nggak sesering gue lihat tamu yang voci itu kayak seminggu bisa 3 kali gue lihat mukanya. Kalau fine dining kan nggak kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya emang gue mau buka bisnis gitu, terus bisnisnya fine dining itu kan kayak modalnya mesti gede kan. Mungkin bisa cuma nggak yang bisnis pertama kali ya. Iya, itu dia makanya. Jadi dari situ juga kan lu sempat di parachute juga kan. Sempat di parachute. Nah awalnya banget kerja bakery itu parachute. Oh malah di parachute. Itu yang baru bener-bener kerja bakerynya. Sebelumnya tuh kayak di fine dining tuh gue kayak internship gitu. Sempet di Thailand, waktu itu sempet mau kerja yang di Penang, Gen dulu namanya. Kayaknya masih ada di sekarang. Gen Penang itu fine dining lah. Visanya nggak tembus sama si chefnya waktu itu. Jadi dia sering pop up di luar negeri, gue dibawa sama dia karena kan visanya nggak jadi nih. Pop up aja nih. Iya, gue bawa buat pop up aja nih anak gitu. Sampai akhirnya dia bilang, lu mau gak nih coba nge-stage di Thailand, dia bilang gitu. Fine dining juga. Oh berarti habis dari situ terusannya di Thailand fine dining juga. Fine dining juga, terus habis itu sempat mau di hire juga di sana, tapi temen gue yang dia mau buka resto sendiri kan, terus kayak ya udahlah gue ikut dia gitu. Baik banget. Awalnya juga. Iya, terus awalnya juga harusnya tuh gue yang kayak sous chefnya dia lah gitu kan. Tapi pas buka tuh ternyata ada bakerynya, yang dimana orang yang ngerjain bakerynya tuh kayak kurang gitu lah. Kayak sama temen gue kayaknya nih orang nggak bisa deh gitu. Lu aja deh gitu. Jadi malah lo bisa di situ jadi bakery. Iya, apa baru itu mulai turning dari point sana. lu udah kayak di bakery terus? Setelah dari sana sih, jadi kan kayak emang udah 2 tahun. Waktu gue di Thailand tuh pas COVID. Jadi 2 tahun memang di sana tuh ya bakery terus gitu. Jadi kayak udah. Yang lain lagi mulai main bikin sourdough, lu kerjanya jadi bakery malah. Emang udah di sana. Oh mulainya malah pas COVID. Pas COVID itu, maksudnya kan waktu itu parachute udah bakery. Habis itu yang di Thailand baru kayak bakery lagi gitu. Habis itu pulang ke Indo waktu udah lockdown itu ya, pulang ke Indo, habis itu baru lanjut balik ke Bali lagi, itu baru kerja. Oh lu dari situ lu balik Indo langsung? Abis Thailand balik Bali, langsung ke Bali? Oh enggak, balik Anambas dulu. Guys ini pulang dulu. Iya pulang kampung dulu. Ya ini harus di note Anambas, kalau yang tahu coba Google itu berapa lama perjalanannya? Jauh 2 hari ya. 2 hari. Jadi ada kalau kalian landing di Jakarta terus mesti 2 hari lagi tuh ke kota lain gitu. Dari sini 2 hari. Dari sini gue harus ke Jakarta, terus ke Batam, terus gue ke airport yang namanya Letung. Dari Letung itu gue naik ferry lagi baru gue nyampe rumah. Ini anak pulau sejati ini. Jauh Mantap. guys. Perjalanannya udah training dia. Iya, makanya dia kalau di Bali dia nggak mau makan ikan. Karena ikannya beda kualitas. Oke. Nggak level ya? Kayak ngapain gitu. Jadi gue kayak ya udah mending gue makan babi guling anjir daripada gue nyari ikan di sini. Apa kira-kira lu di sana cuma bisa makan ikan doang kali? Itu bener juga. Babi itu susah sih di sana. Di sana kan mayoritasnya berapa orang di Anambas tuh? Satu pulau tuh? Gue nggak tahu sih berapa, cuman kagak banyak. Oh banyak? Gak banyak, maksudnya kayak lu Mostly lu kenal semua gak? Mostly kenal semua. Itu pasti kalau kayak lu buat Tony gitu ke sana pasti semua orang nengok. Iya kayak siapa nih gitu. Siapa nih tatoan lagi anjing. Iya, kalau orang tatoan udah pasti kayak manusia alien anjir. Di sana berarti anaknya alim-alim semua. Kayaknya nakal yang gak kelihatan gitu, bukan yang alim. Cuman kan kayak tato artis kan kagak ada di sana kan. Iya, agak ada sih, agak jauh. Makanya. Nah itu kenapa lu milihnya ke Bali setelah lu dari Thailand? Kalau di Indo mau di mana lagi sih? Maksudnya kalau Jakarta, dulu gue SMA sempet di Jakarta. Oh SMA sampai Jakarta? Terlalu kota buat lo? Kurang pulau. Masih switchnya pulaunya yang gedean dikit lah, gak langsung ke kota. Gue ngerasa kayak marketnya Jakarta tuh, waktu itu kan gue di Bangkok kan, itu kan kota juga. Gue ngerasa Bangkok tuh kayak lebih slow-nya dari Jakarta gitu. Oh Bangkok tuh lebih slow daripada Jakarta? Gak sericuh orang Jakarta gitu sih gue ngerasanya. Tapi ya gak tahu, waktu itu kan gue di sana pandemi kan. Iya. Cuman kayak orang-orang sana lagi nyantai kali. Iya, cuman gue ngerasa kayak marketnya tuh yang
mereka nyari apa yang viral doang gitu. Mereka tuh kurang terbuka untuk nyobain sesuatu yang baru gitu gue ngerasa. Nggak truly interest lah kayak gitu. Pengen tahu aja, cuman jujur-jujur mah nasi. Iya, jadi gue ngerasa kayak berkreasi di sana tuh nggak semua ya, ini disclaimer dulu nggak semua. Ingat dulu, Ang masih muda, jadi ngeliatnya seperti Maaf ya, itu. guys. Ya. Begitu sih. Sampai akhirnya lu di Bali, sampai terakhir kan lu juga head baker juga kan? Iya, sebelum Head baker buka juga. sendiri juga head baker. Oke, nah ini kan dua-duanya dari profesional nih. Terus jadi entrepreneur lagi, gimana perubahan signifikannya? Yang paling berubah drastis? Kalau dari sebelumnya gua ngurusin restoran, terakhir sama sebelumnya juga karena pernah kerja juga jadi di waktu tim produksi, waktu itu gue sempat jadi semacam kayak head productionnya, jadi ngurusin 7 orang, 8 orang, terus begitu ngurusin restoran, ngurusin 20 sampai 25 orang, jadi ya kurang lebih sih menurut gue udah banyak belajar dari situ, jadi tidak beda jauh, cuma yang paling membedakan adalah urusan konstruksi. Oh, dari buildingnya itu Dari ngeliatin buildingnya, renovasinya itu menurut gua lumayan challenge karena itu kembali lagi jadi nol lagi, belajar lagi. Gua nggak tahu apa-apa gitu. Jadi gua harus tanya sama semua orang gimana caranya ini. Terus cara yang benar, apakah benar seperti ini atau harus skeptis lah. Iya. Udah nanya satu masih tanya lagi. Iya. Tapi emang dari dulu emang gue kebiasaan untuk skeptis. Jadi nggak gampang percaya. Sehat sih, rada annoying-nya itu. Sehat tapi annoying. Si kampret udah nanya gue nanya lagi orang lain. Nah buat lu gimana ya dari profesional nggak usah beda musingin kayaknya. bayar listrik token gimana terus tau-tau mesti bayar listrik, Iya. mesti musingin lampu matiin nih kalau gue yang bayar itu gimana Iya. tuh transisinya? Waktu itu kan head baker juga kan kayak kalau misalnya dari produk gitu, oh ya sama kan masih masalahnya kayak konsistensi apa segala macam gitu. Beda equipment aja ya? Iya bener sih equipment. Kalau misalnya kayak sekarang gitu, kalau gue ngerasa bedanya cuman kayak lebih ke jam kerjanya sih. Sekarang kan bener-bener lo nggak ada libur kan. Sedangkan kalau dulu tuh Pulang aja lu mesti mikirin kerjaan iya, kan? kayak subuh dari pagi sampai tutup di tempat mesti ada di sana, mesti ngeliatin gitu. Kalau artisan bakery tuh provernya pakai iman. Iya. Bener. Moga-moga ngembang. Iman. Namanya prover. Apalagi kan kita semuanya maksudnya pakai dana sendiri Iya. kan. Jadi kayak peralatannya tuh yang kayak seadanya yang masih bisa Se-efficient dibeli waktu mungkin. itu gitu. Iya. Thrifting mania. Iya bener. Barang-barang bekas. Awal-awal beli. belajar gitu. Oh, Iya. beli barang murah gitu. Begitu jalan anjir harusnya lebih mahal ya. Buang aja dibuang. Ya gak apa-apa, biasanya kalau udah mikir itu pas udah dipegang duit tuh udah lumayan rame, gak apa-apa. Gak aman. Nah itu paling signifikannya di situ. Gak ada breaknya apa? Plus tuh gak ada Iya sih, libur nggak ada juga break. sih. Itunya sih yang gak ada breaknya itu sih. Pegawai berapa pas mulai? Nol. Berdua doang ya dari pagi. Awal mulai nol. Kalau lagi urusan ini sous chefnya switch ya? Ini Udah gak tahu lagi ini bakery helper, Iya. ini barista helper nge-switch sana. Makanya kalau gue di Instagram gue bilangnya baker in progress. Oke. Baker in progress. Lagi Pokoknya stop gua tapi sekarang bantuin. progress. Kalau sekarang progresnya lagi stop. Udah mulai fokus sama kerjaan sendiri. Orangnya udah banyak jadi stop dulu ah. Nah ini kalian kan couple juga nih, pacaran kan? Pacaran. Mas Tunggara ntar di jalur yang lebih halal. Cuma, Baik. nah ini gimana nih kalian mulai bisnis kan banyak mungkin orang yang ngomong kayak skeptis kayak, duh kalau belum itu jangan. Nah ini Belum nikah jangan. belum nikah jangan. Which is kalau bisa ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan, Iya. nah ini setelah kalian jalanin gimana nih sebagai ayang-ayangannya sambil kerja ketemunya tiap hari, biasanya ketemunya kan pasti seminggu sekali kan. Sekarang kayak lah si anjing lagi. Iya dong kerja tiap hari dong. Lah gue juga kerja sama bini gue udah mau 10 tahun. Itu kan yang pasti harus bisa dipisahin kapan kerja, kapan have fun as a couple juga kan. Iya. Nah itu gimana transisi Pak kalian? Mr. Tony. Mr. Tony. Saya Dari dulu? Tony dulu Ya, coba. Dari Tony Oh dulu. boleh. Kalau aku emang dari awal Aku. iya berpikirnya tuh karena gue sukanya sama quality time. Jadi gue berpikir awalnya gimana caranya bisa Apa dapetin bahasanya? quality time. Love language. Love language. Yeah. Love language ya. Ya, love language. Kalau gue sukanya sama quality time, jadi dari awal tuh gue berpikir gimana caranya kalau misalnya pacaran nih,
terus misalnya nih ke depannya menjadi halal gitu, menikah gitu. Oke, kalau kita pulang ke rumah terus kita kerja, lebih lama yang mana sih? Jam kerja atau jam kita ada di rumah? Kalau misalnya jam kerja kita lebih panjang, apalagi di dunia F&B bisa 8 jam sampai 12 jam. Oke, might as well kalau misalnya kita kerjanya bareng. Jadi secara quality time dalam tanda kutip kita dapatnya lebih banyak. Yang pasti quantity time sih, quality-nya itu quantity time Iya, bener juga. Oke, kalau misalnya kan kita tahu dong ada quantity, ada quality. Kalau quality nggak masuk, quality-nya udah dapat dulu. Quality-nya gimana nih? Tinggal di approach ke quality. Gitu. Soalnya dengan kadang-kadang kalau gue ngelihatnya kalau lu ketemu tiap hari itu either you comfort banget atau enggak lu annoyed sama every small things yang dia lakuin kan. Nah kalian gimana tuh transisi? Betul, sama gue juga berpikirnya tuh gini juga. Kalau misalnya kita bisa ketemu sama orang tua kita setiap hari dan kita oke-oke aja. Pertanyaannya kita sayang gak sama orang tua kita? Sayang dong. Kalau misalnya sama pacar apa sama pasangan gitu misalnya. Juara satunya siapa sih? Orang tua kita atau pasangan kita? Kalau udah nikah istri. Oh, kalau menurut gue dua-duanya semua tiernya sama. Oh, kalau buat lu. Jadi satu tiernya. Jadi gue nggak mau milih siapa yang lebih gue sayang. Gue maunya sayang sama semuanya. Berarti konsepnya kalau misalnya kita mau sayang sama istri atau sayang sama suami atau sayang sama pasangan, berarti juga harusnya bisa sama dong. Konsepnya sama kayak orang tua gitu. Oke. Nyamannya seperti di rumah. Nyamannya sama secara waktu, abis itu secara komunikasi, abis itu secara interaksi juga harusnya kita bisa udah sama. Udah makin biasa juga kan. Tapi gue emang orangnya logis banget, makanya gue berpikirnya itu kayak namanya gitu. Laki. Nah ini dari sisi ibunya gimana? Gue kan pacaran nih baru dia nih, baru pertama nih. Jadi, iya sebelum itu gak ada. Iya gue menjerumuskan anak orang. Oke. Gak tau bersyukur apa. Masih bersyukur sih sejauh ini. Begituan. Harus dong bersyukur. Iya, bersyukur. Nah itu gimana? Awal-awalnya sih kan pasti takut kan. Kayak ntar gimana nih kalau misalnya malah putus gitu. Ntar bisnis kagak jadi, ini kagak jadi, semuanya malah pecah gitu kan. Which is normal lah. Iya, dan sudah banyak terjadi gitu kan. Itu ketakutan yang sangat normal. Iya. Yang bisnisnya bubar nggak pecah juga ada kok. Bisnisnya bubar tapi nggak pecah. Nggak jadi putus ada. Maksudnya nggak putus. Ya, bisnisnya aja yang pecah. Itu gitu ini gue. Kejebak. Nah kalau dia gimana? Intermezzo aja. Iya. Kalau sekarang sih ya masih oke. Maksudnya setelah ngejalanin ya. Setelah ngejalanin itu gimana? Iya nggak sesusah itu sih. Soalnya gue juga sebelum pacaran tuh kayak kalau misalnya lu tanya-tanya teman-teman gue gitu, misalnya pas dia orang cerita gitu, pacar gue tuh gini gitu, gue tuh nggak bisa relate kadang ketika temen cewek ceritain cowoknya yang kayak nggak bales chat lah apa segala macam gitu, gue tuh nggak bisa relate, gue ngerasa kayak ya udah ntar kan dia juga bakal balas lu gitu. Terus habis itu pas udah pacaran baru gue kayak ini rasanya di ghosting nggak dibalas gitu. Setengah hari. Iya. Kalau pas dulu kan kayak ya udah logik aja dia balas tenang aja gitu. Jadi gue ngerasa gue tuh orangnya lumayan logik gitu. Dan lu udah biasa sendiri juga kan? Iya dari. Kalau baru pacar pertama dia. Iya. Which is enak dilunya juga kan, nggak terlalu dirongrongin. Apa awal-awal dong? Ya plus minus lah, semuanya juga plus minus. Tapi juga gue nggak minta juga untuk bisa suka sama orang yang baru pertama kali pacaran. Kalau misalnya dikasih pilihan. Karena dia nggak percaya awalnya. Oh, dia bohong. Iya, kan gue skeptis. Jadi gue tetap nggak percaya. Lu baru pertama kali pacaran, umurnya udah segini, pengalamannya udah pergi ke luar negeri, beberapa negara. Luar negerinya nggak cuma satu lagi. Mungkin. Anda bohong. Nah cuman pas ini udah mulai barengannya, which is kalian bisa enjoy bareng kan? Iya, sampai sejauh ini masih bisa. Tapi apa bareng. Ada ribut-ribut yang lucu-lucu? Nggak ada, aman semuanya? Ribut pasti ada. Kita pasti ada perbedaan pendapat. Tapi dari awal emang gue udah porsiin. Porsinya Ang lebih kemana, porsinya gue lebih kemana. Nah itu coba role-nya apa emang kalau Ang dulu dah? Kalau Ang bagian kitchen. Bagian kitchen pokoknya dari tepung sampai jadi sandwich pokoknya urusan lu ya. Betul. Urusan lu lain ya. Sisanya gitu. Nah ini yang menurut gue juga, gue penasaran juga kalian tuh sistem diskusinya gimana? Kalau misalnya ada problem, diskusinya itu gimana? Yang menurut kalian sehat tuh kayak gimana secara kalian berdua?
bisnis bareng? Kalau gue sih selalu megang porsinya dia apa, gue akan komentarin. Kalau misalnya menurut gue ada yang salah atau ada sesuatu yang emang oke gitu, gue akan komentarin terus. Tapi kalau menurut dia emang ini yang dia mau, emang ini udah jalurnya, dia harusnya bisa kekeh sama posisinya itu. Oh berarti tanggung jawabnya lu pegang masing-masing. Iya, tanggung jawab harus pegang masing-masing. Tapi bukan berarti gue tidak bertanggung jawab sama kitchen. Gue sebagai orang yang ada di depan, salah satu orang yang di depan, begitu dia kerja di belakang, gue harus bisa bertanggung jawab. Support apa yang ada di belakang. Jadi belakang ngeluarin makanan yang seperti itu, gue harus bisa jelasin, gue harus bisa cater message-nya, abis itu dia juga harus bisa jelas, abis itu dia makan juga akhirnya juga dia senang. Poin kita sebenarnya sama. Kita selalu inget, kalau gue selalu ingetin tujuan kita berdua tuh sama. Tujuan kita berdua adalah kita mau guest semua senang. Jadi ketika kita diskusi ada sesuatu yang nggak oke. Jadi apapun kita harus kejar, yang penting guest harus senang nomor 1. Iya, guest harus senang, revenue bagus, bisnis berkembang. Nggak, itu kalau gue ngelihatnya guest senang, revenue pasti bagus. Ya kan makin banyak. Kan kita pengennya kan gitu. Iya, jadi dari diskusi kalau misalnya ada permasalahan tetap kembali pada porsi masing-masing. Oke, biasanya gue akan selalu challenge. Iya, challenge bentuknya. Oh, saling challenge. Kalau sama Tony. Kalau gue selalu akan challenge. Cara lu oke, dan menurut lu emang caranya harus kayak gitu. Kalau menurut gue nggak oke, kita coba jalanin cara lu. Tapi kasih waktu berapa lama? Coba dulu. Habis itu di review. Nggak bagus, ganti cara gue. Atau ganti cara YouTube. Ya kadang-kadang kan istilahnya kalau diskusi mulu nggak jalan-jalan kan. Betul. Nggak kira-kira kan. Kadang-kadang kita kan juga even though kerja udah sekian lama lu nggak tahu juga ini bener gak sih. Apalagi oven beda merek aja kan beda aja kadang-kadang. Coba dulu aja. Jadi lu sistemnya coba dan evaluasi. Iya. Profesi gue juga kan marketing kan. Jadi kalau bagian marketing, oke, gue punya keputusan kayak gini. Gue kasih tahu ke dia. Kalau dia nggak setuju pun dia akan tetap jalan sama gue dulu gitu. Karena emang porsinya di situ gitu. Nah itu dengan lu dapur keluar dari dompet sendiri dengan ala kadar ya maksudnya proper, cuman proper kan yang secukupnya ya. Iya. Nah itu struggle lu buat apa awal-awal tuh? Apa sampai sekarang? Ovennya sih kayak udah terbiasa oven yang agak bagus ya. Sekarang kan agak downgrade dikit gitu. Jadi ya mesti cari celah kayak mesti apa nih yang gue akalin gitu loh. Nah itu prosesnya ada lumayan sih berapa bulan kayak kadang kan kayak lu sourdough 2 bulan 3 bulan awal kan ya. 2 bulan 3 bulan awal tuh nggak gitu. Belum ketemu lah kayak di mana gitu pasnya belum harusnya. Stabil. Ya, rotinya juga belum stabil. Belum oke. Terus hari ini kayak hari ini naik banget, besoknya kayak wah kenapa nih turun nih gitu. Tapi kalau gue kan konsepnya gue konsepnya kan dari pekerjaan yang eksak. Jadi begitu gue tanya sama dia, ini kenapa nih mesti begini? Dia juga nggak bisa jawab walaupun dia udah lama gitu. Maksudnya belum besoknya mesti dicobain dulu gitu. Nah gue selalu nggak puas kalau nggak dapet jawabannya. Makanya gue tanya terus lagi, aja kan? Kenapa gitu? Harus bisa jelasin dong. Kenapa nggak bisa jelasin? Kadang-kadang kan sourdough juga kita urusan sama benda hidup kan. Itu dia. Mungkin kalau lagi humidnya lagi gimana, which is negara humid kan. Apalagi Ubud. Gue Ubudnya baru masuk Ubud udah lengket gue. Kadang-kadang lagi humid banget. Kadang-kadang bisa angin terus suatu jadi dry banget. Iya. Akhirnya kan gue tanyain lagi. Oke, AC udah ada, chiller udah ada, freezer udah ada. Dibutuhin apa lagi? Butuh apa lagi nih? Perlu alat apa lagi? Nah lu baru mulai nyamannya gimana Ang? Pas setelah pokoknya dia 3 bulan awal gak nyaman aja. 3 bulan awal tuh ya sekarang juga masih ada sih kadang. Ini gue udah ditambahin dong. Gak sesering itu aja, gak sesering dulu aja sih. Cuman lu sekarang menyikapinya gimana kalau yang kayak gitu? Pasti udah biasa. Udah terbiasa gue, jadi kayak gitu dong. Ini kayaknya beda nih hari ini kayaknya kita kan ada apel cinnamon gitu misalnya. Wah apelnya kayaknya kurang bagus hari ini. Dia diem aja. Berarti sekarang kalau di sisi produknya dari sisinya Ang tuh apa yang terus dipikirin terus nih buat kayak developnya terus dengan yang seadanya itu, tapi kan harus mikir develop terus juga kan? Iya. Paling nomor 1 sih tetap konsistensinya ya. Konsistensinya masih dikejar terus. Iya masih dikejar kayak apalagi kan kayak sekarang nih kan kagak libur-libur, masa selamanya gua mulu yang bikin kan kagak. Jadi kayak gimana kopi ke anak-anaknya tuh
Ya Yang paling kayak nggak kalau emang awal itu nyuci piringnya nggak usah lah. Iya paling gitu. Sekarang udah enggak, sekarang udah enggak. Jarang lah. 2 bulan pertama iya sih. Anjir ya itu sakit pinggang banget tuh. Ya udah gak ada libur lagi. Iya. Gua pas mulai gue sini kayak pokoknya Senin libur bodo amat. Karena bakal ya nggak tahu ya kan. Ya. Kalau gue kan pikiran awalnya buka tiap hari karena emang kita siap-siap untuk bisa handle breakfast hotel. Iya ada breakfast. Oh, iya, Supaya kita soalnya lu- dapetin captive market. Gitu. Karena lu ada ada handle breakfast juga. Makanya ya. hari Minggu kita cuma buka kayak sekolah Minggu cuma sampai jam 11. Orang gereja lu kerja ya. Kerja adalah ibadah. Nah ini kan tadi Tony sempat bilang, lu kan pengen pas mulai awal Tony maunya bikin Vokasia aja, fokus Vokasia. Dan ketika lu tadi Tony bilang kan gue bisa bikin yang lain. Nah itu kalian nyelipinnya gimana tuh pelan-pelannya? Lu mikirnya gimana? Buat nge-support si itu displaynya yang lu mau. Untungnya display kita nggak gede banget Iya. ya. Jadi kayak udah gitu. Tapi kalau emang dari gue sendiri gue juga maksudnya oke, bisa bikin gitu. Tapi bukan berarti gue pengen bikin semuanya gitu. Kayak sekarang udah fokus sama Vokasia. Oh iya gue doyan gitu. Tapi kayak sekarang kan kita ada Blondies itu pokoknya kecil-kecilan lah. Apa kayak namanya? brownies. Blondies? Kayak versi pirangnya brownie gitu. Okay. Kayak orang kan dia sering bilang kayaknya perlu small bites gitu. Yang kayak orang kan kadang udah makan sandwich satu udah begah kan. Kita emang ada kayak Vokasia yang manis gitu, brown butter. Cuman kayak kenyang Gluten banget gak lagi. sih? Gluten lagi. Jadi kayak perlu yang agak kecilan gitu. Bikinlah yang lebih kecil-kecil gitu. Terus gue bilang gue suka brownie. Bikin dong brownie gitu. Ya cuman kadang gue tuh Cuma gak kalau suka bikin, yang kayak cuma kalau terlalu bikin biasa. brownie kayak kopi dari tempat lain kan sama aja gitu. Cuma Iya. beda di ingredient sama beda cara bikin. Tapi Dia konsepnya enak tetap request brownie. dibikinin. Gue request beli aja. Sambil jualan. Gue request kan memang buat jualan. Buat jualan ya. Menurut gue gampang nih buat dijual gitu. Gue mau nih jual. Soalnya begini. juga kan kalian juga yang nongkrongin tamunya tiap hari nih. Iya. Kayak diselipin brownies bisa nih Iya. lagi. Yang gak laku juga kita juga yang makan kan. Berarti mesti sesuatu yang lu doyan makan juga gitu. Iya. Gue sih dari dulu selalu maunya ngerjain sesuatu yang gue suka. Abis itu kalau misalnya kita bentuknya ada produk juga pengennya sih sesuatu yang kita suka juga gitu. Jadi walaupun gue nggak gitu suka manis, gue mau make sure kalau apapun yang gue bikin manis itu gue bisa enjoy juga gitu. Walaupun nggak setiap hari. Ya buat gue juga yang gak demen manis, once gue makan yang manis, make sure it's worth it. Kalori harus worth it. Ya pokoknya kalau sampai masuk ke mulut gue, kalau bisa gue suka. Betul. Jadi dari mindset itu lu tambahin dessert lagi. Nah, Iya. sandwichnya gimana nih? Lu bisa orang kan jadi kalau sandwich kan jadi meal kan, jadi nggak bakery lagi. Nah lu gimana mikirin konsep sandwich kalian tuh gimana? Nge-elaborate dari si Vokasianya. Kan memang dari awal bikinnya Vokasia supaya ada yang topping dan ada yang sandwich. Oh dari awal udah mikir. Memang udah mikir. Soalnya kayak gue ngerasa kalau lu jualnya topping-topping doang tuh kurang satu revenue-nya kurang. Iya. Kalau cuma yang topping. Sama kalau lagi lapar banget jadi kenyang nggak jelas kan. Iya. Kayak nanggung gitu. Dan setelah kita menunya juga ada sandwich sama ada topping, ternyata juga turis internasional kalau datang ke tempat kita itu nggak ngelihat yang topping, mereka Iya, langsung order nyarinya sandwich. sandwich. Iya. Jadi mereka exactly datang untuk sesuatu yang berat. Mereka datang lapar. Yoi, mereka lapar, mereka pengen makan makanannya dia, tapi dicampur-campur sama makanan-makanan yang biasa mereka makan. Emang Vokasia kalian tuh kalau justifikasi di otak kalian tuh bedanya apa gitu? Apa ya? Jualan nih jualan, Vokasia kalian tuh beda. Jangan apanya. Mungkin lebih kalau dibandingin yang nggak gitu banyak juga sih nyobain kan. Cuman kayak kalau misalnya lihat-lihat gitu, kita tuh di outer kayak crustnya tuh garing, tapi dalamnya tuh masih fluffy gitu, terus masih berongga gitu-gitu. Oh jadi lu mau ada si apa sebutannya sih itu? Kalau yang rongga-rongganya di sourdough itu? Crumbnya. Oh kram luar ya kan? Keras. yang Keras luar ya. Oh kram. Oh di dalam tuh kram namanya. Oh, oke. Nah itu lu mau kasih. Saya juga baru tahu. Kerasnya keluar. Oh keras tuh luar, dalam tuh kramnya. Jadi lu mau masih mau kramnya yang kelihatan lah. Iya. Berarti hydration-nya tinggi juga dong. Kita soalnya 70 tepung yang kita apa pak 80 ya? 75-an sampai 80. Soalnya tepungnya tuh nggak kuat nyampe sampai puluhan ke atas tuh dia nggak kuat. Soalnya kita pakai olive oil juga nyampur kan lumayan banyak juga minyaknya ke dalam. Berat. Iya berat ya. Nah kalau sandwichnya kalian tuh kalau lagi bikin sandwich tuh pengennya bikin sandwich yang kayak gimana? Buat Voci-nya sendiri. Kalau gue selalu kasih tahu ke Ang, gue pengen bikin sandwich itu sesuatu yang memang dibutuhin sama orang, sama pengennya adalah mereka comfort sama Nyaman. itu, sama mereka bisa repeat.
Oh, bisa dicariin lah. Bisa dicariin. Karena gue nggak pengen yang kayak enak banget tapi cuma dimakan sekali doang. Gue mau Bukan mereka experience ya. gue mau mereka tuh butuh sampai addicted to it. Sampai nyari, iya. Kalau gue lebih ke yang gue doyan makan juga. Oh, emang apa yang lu doyan makan? Chinese food. Iya, lebih ke Cina-Cinaan kan, makanya lebih banyak kayak ke Cina-Cinaan gitu sih. Gue inget sih ada apa yang lu bikin chili oil itu kan? Iya. Yang surprisingly goes well juga kan sama sandwichnya. Iya, makanya beda. Kita kan beda lidah ya. Iya. Kalau gue lidahnya lebih suka yang lebih bule, lebih straightforward. Kalau Ang lebih sukanya yang Chinese. Jadi bisa dapat both worlds lah. Lagi lu pengen Tapi yang jadi simple tapi bisa. begitu komentar jadinya selalu bertabrakan. Gitu. Iya. Ya tapi itu yang bikin jadi variatif kan pasti Iya. menunya. Gak yang tau-tau jadi Chinese bakery gitu kan. Jadi agak lari. Iya, tapi akhirnya juga begitu ada produk gitu, kan kita selalu ada special sandwich yang kita rotasi setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu atau tergantung kalau moodnya lagi bagus setiap minggu gitu. Jadi kita selalu rotasi. Berarti satu ini menu si ini inovasi ini jalan terus lah. jalan terus. Tapi kalau bisa kita nggak make sure nggak banyak buang barang. Menurut buat lu itu. kenapa tuh masih inovasi terus? Karena kita mau jadi tempat yang emang di-repeat sama orang kan. Oh, Jadi biar orangnya nggak bosan. orang yang repeat jadinya ada sesuatu yang mereka bisa cobain di luar dari yang biasa mereka makan. Oh, Sampai ketemu yang mana yang selalu di-repeat sama orang, sama multiple orang yang repeat makanan itu, baru kita jadiin oke, kita gemborin, kita promosiin ini jadi nomor 1 gitu. jadi lu udah udah confident dulu, baru kayak nih makan, nggak suka fuck you, nggak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi jadinya begitu bikin spesial karena gue pasti nge-pushnya ke Ang gitu. Akhirnya terbentuknya selalu yang bentuknya Chinese, Cina-Cinaan. Asian. Ada gitu. Cina-Cinanya. Makanya itu baker in progress aja jalan Biar keluar. Baker in progress tapi komentar terus jalan. Non-stop golin. Setiap hari gue komentarin gitu. Nah ini buat gue kan pengennya tuh di Bali makin banyak entrepreneur muda lah. Nah tadi kan kita udah ngomong struggle ya. Setelah lewatin yang kalian rasain tuh achievementnya tuh apa? Yang kayak bikin kalian happy, melek mata tuh semangat terus tuh apa? Apa enggak? Kalau gue sih happy-nya karena gue suka kalau misalnya orang datang memulai dari raut muka yang kurang bagus, mereka jadi keluarnya senang. Terus gue juga selalu suka kalau misalnya ngelihat orang yang datang terus senang sama tempat kita, abis itu mereka balik lagi. Dan gue juga suka Simple orang ya yang mereka padahal datang jauh-jauh, datang ke tempat kita, mereka puas sama produk kita gitu. Oh jadi nggak kecewa lah. Gue dari dulu Kecewa, fuck you. kayaknya gue emang dari dulu tertarik sama F&B karena gue suka ngelihat orang seneng. Ya. Jadi gue pengen bikin orang Lu bisa seneng. menghibur orang. Nyanyi Nyanyi aja Ton. Gue sempat berpikir untuk nyanyi. Untung enggak. Ribet bikin roti. Cuma kayak sekarang aja gue sebenarnya nggak gitu suka kalau misalnya wajah gue tuh ada di kamera. Kalau gue ngelihat wajah gue di kamera, gue nggak gitu suka. Makanya kenapa gue jadi penyiar radio tadinya. Karena kalau jadi penyiar radio, gue ngomong sendiri kayak orang gila. Ya Bisa kan? bebas berkreasi tanpa dilihat muka lu lagi tanpa gimana dilihat bentukannya. muka. Abis itu juga kalau gue ngejayus juga mereka nggak tahu nama gue aslinya kayak gimana tadinya gitu. Nah kalau dari lu gimana? Apa yang bikin lu happy-nya itu pas mulai bikin sendiri? Jelek bagus punya gue deh, ya gitu. Iya. Itu gimana? Ya itu sih sama juga kayak senang lihat customer makan feedbacknya oke gitu. Oh iya makanan lu enak gitu segala macam bolak-balik datang gitu. Tapi jujur kayak saking kadang kan orang ngomongnya sama ya. Udah flat gitu sih. Jadi kayak Udah kebal. Iya. Iya. Dan lu ngerasa gak pas, nggak tahu nih kalau dari sisi gue ya, kan lu dari fine dining juga. Kalau di fine dining kan banyak kan yang datang masuk ke table good food kayak gitu-gitu, pas mulai turun ke makanannya turun kan mulai jarang. Nah Iya. itu lu apa udah malah kalau lu udah kayak biasa aja? Biasa aja sih gue. Kalau ngeliat piring habis gimana? Nah, gue justru kayak kalau piring gak habis baru yang gue kenapa nih gitu. Tapi kalau lihat piring habis, justru kayak oh ya udah biasa gitu. Justru karena dia nggak habis tuh baru gue kayak nih salahnya di mana gitu. Tapi kadang kita juga lihat sih kalau ada orang-orang yang over order,
Terus di piring nggak habis, tinggal sisa dikit-dikit gitu. Oke, ngerti lah. Ordernya kebanyakan dari awal. Kalau nggak yang komplain tapi udah sisa seprapat baru komplain. Ada juga orang. Ada juga lah. Ada juga Selalu kan ada customer yang kayak datang gitu, makannya berdua gitu. Tapi sengaja nyisainnya si Iprit. Kan banyak juga yang kayak gitu kan. Iya. Itu buat tumbal. Nah itu lu sekarang, apalagi lu masih bangun pagi. Nah selain itu, lu masa nggak ada motivasi lain yang bikin lu kayak, weh bangun pagi. Ya karena emang kalau gue sih emang happy ngerjainnya ya. Lu juga dirasakan dari happy-nya itu. Terus sesimpel yang kenapa gue juga suka saat ini gue punya cafe sendiri karena gue suka gue nggak perlu jauh-jauh nyari kopi. Oh itu saya setubuh. Sesimpel itu aja. Gue bisa ngopi enak di pagi hari tanpa abis itu gue bisa jualan kopinya juga. Itu gue udah happy. Kalau kopi gue enak di pagi itu gue happy gitu. Paling nggak lu mulai dengan happy karena kopi yang lu bikin sendiri lu tahu bakal enak. Terus gue bisa pilih-pilih sendiri gue mau bikin kopi apa di hari itu gitu. Terus abis itu baru gue happy nih ngeliatin orang makan makanan yang emang kita produce. Abis itu gue juga happy juga ngeliat teman-teman staff yang kita hire, mereka belajar terus mereka bisa. Sekarang berapa tim lu di Voci? Di dapur ada 2 sama hari ini baru masuk 1 lagi yang baru. Never ending story ya. Iya. Nah total 5 ya sekarang. Total 5. Total 5 tuh sama kalian berarti? 5 enggak? Ada orang bar 1, ada steward 1. Wow. Yang di bar sama kasir tuh 1 orang aja. Sisanya semua kitchen. Iya. Gitu. Nah yang masuk ke kitchen kita tuh juga bukan yang baker, maksudnya backgroundnya baker gitu enggak. Ada yang satu, Kebanyakan enggak. Sarjana hukum ada. Ada satu sarjana hukum. Yang satu memang sebelumnya di mie gacoan ya. Mie gacoan kayaknya. Sempat kerja di gacoan. Yang satu lagi baru masuk tadi. Yang paling penting apa berarti? Yang lu cari apa sekarang berarti buat orang tim? yang mau belajar. Mau belajar. Orang yang mau belajar. Soalnya kan kita tuh di Voci tuh bakery-nya bukan lu kerjain roti doang gitu. Tapi lu juga mesti ngelayanin customer, lu pick up makanan, lu prep barang-barang kayak saus-saus apa segala macam. Dan sebelumnya tuh kita sempat juga dapat yang baker-baker gitu. Tapi dia nggak mau ngerjain karena kayak mesti nyuci lah, gue mesti apa, dia nggak mau, dia maunya gue pegang roti doang gitu. Jalan di hotel. Iya makanya jadi kayak yang udahlah siapa aja yang penting lu mau belajar gitu. Mau belajar dan mau bekerja kan. Sekarang sih kita jadinya lebih, gue ngelihatnya kalau ada yang masuk abis itu kerja sama kita ngelihatnya jadinya kita semacam kayak mentor. Gue kayak ngelihat, gue kayak buka kelas nih gitu. Tapi kelasnya adalah nggak cuma belajar untuk bikin produk, tapi gimana cara enjoy serving the product. Gue pengennya ke situ. Belajar jadi pekerja yang baik juga kan pasti. Gue pernah dapet kayak ngelamar interview, iya pak saya mau belajar, kuliah aja anjir. Jadi sejauh ini berarti udah aman nih, tinggal kapan nentuin liburnya nih kalian. Iya, kapan nih? Itu tergantung dari Ang sih. Kalau gue sih betah banget bangun pagi dia. Iya makanya gue kasih tahu. Orang lain yoga dia ngadon. Udah targetin aja tahun ini sebelum akhir tahun harus udah bisa lepas. Ya, itu ya. Ya itu sih. Perempuan begitu. Iya. Kalau kayak chef tuh gue ngerasa susahnya tuh lu copy paste yang lu bisa ke orang lain gitu. Itu menurut gue yang paling susah. Itu selalu PR gak sih? Iya. Ya itu selalu PR. Dan itu chef yang jago ya, yang bisa bikin orang bikin something yang kayak dia bikin sendiri kan. Iya. Salah satu staff kita tuh sebenarnya udah ada yang bisa, tapi dianya pengen keluar negeri gitu. Maksudnya dia tuh ambisinya lebih dari cuman kerja biasa gitu. Ya gue pas dia juga nanya gue kan kayak, Kak aku mau keluar negeri gini-gini menurut kakak gimana? Iya gue selalu kayak kalau orang mau keluar pokoknya lu harus gas gitu. Kadang kan gue ngerasa lu misalnya kayak orang di Anambas lah gitu kayak ada yang kayak kagak mau keluar gitu kan. Gue ngerasa mereka tuh jadi sempit gitu loh pikirannya. Lu maksudnya lu kalau ngelihat orang pengen itu lu pengennya support mereka. Iya pokoknya lu gas lah, lu kalau bisa ada opportunity keluar ya keluar lah gitu. Ya kalau gue juga ngelihatnya emang kalau ada staff yang masuk kan kita dibantu ya sama mereka. Jadi sebisa mungkin gue juga pengen support mereka dari sisi uang, dari sisi apa yang mereka mau. Mesejahterakan mereka dulu lah. Iya, jadinya mereka juga bisa lebih fokus di kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya emang keputusannya emang kayak gitu, yang penting jelas aja kapan. Jadi kita bisa menyesuaikan. Bertanggung jawab kan, tetap bertanggung jawab. Betul. Lu terserah mau kemana, yang penting kerjaan yang di sini beresin. Nanti kita kasih kontrak setahun 2 tahun, dia keluar dalam waktu 3 bulan kan, mendingan dari awal kasih tahu aja. Jadi kita bisa adjust gitu. Ya kadang-kadang susah juga yang mau dikontrakin.
musuh baliknya juga males. Iya. Nah ini kalian apa nih buat nextnya yang masih pengen kalian kejar terus buat Voci apa nih? Mungkin personal pribadi masing-masing apa as a team? Kalian update terus visi misi kan? Kalau gue selalu remind ke Ang, gue pengen 16 juta sehari. Wis, haleluya. Untuk ukuran sekarang berat sih. Habis itu gue Dia pengen usahain buka lah. 5 outlet yang semuanya 16 juta sehari. Berat PR-nya ya. Dia mau jadi Anthony Salim deh. Ya kalau buat lu apa yang lebih, kalau yang lu masih pengen kejar terus secara operasional di dapur Tim yang lebih solid lah. Pengen Yang gak libur keluar berarti. masuk. Iya bener, jelas dong. Kan kalau tim udah solid juga baru gue bisa expand kalau misalnya mau buka outlet yang lain, Iya. mau memenuhi ya. mimpi-mimpi itu kan. Kadang-kadang lu butuh omset juga buat punya tim yang Iya, solid kan. makanya. Iya. Gue pengen punya staff berapa, gue punya outlet segitu banyak. Nah, Nah, PR-nya banyak banget. Staff lu udah lebih banyak daripada Butterbeer. Butterbeer staff 4. 5 sekarang baru nambah 1. Iya. kan Tinggal berarti tinggal solid ini aja nih. Iya. Nggak ada mikir masuk 50 base. Anjir, kejauhan anjir. Iya. Gue gak kepikiran sama sekali sih. Soalnya jadi bakery yang pertama masuk 50 Anjir base. gak? Wow. Ya kalau masuk amin gitu, tapi gak ngejar ke sana sih. Kalau masuk ya bagus, tapi Iya. kalau enggak sih gue yang penting punya usaha tuh sejahtera. Habis itu Jalan terus progresnya. tidak menekan staff, tidak menekan staff terlalu jauh sampai nggak make sense. Ya, Nggak buat meres kita lah juga, kayak, ya. kayak growth bareng. Iya. Buat kita juga jadinya kita bisa dapetin laba yang bagus. Habis itu kita bisa pelan-pelan atau cepat juga kita bisa berkembang gitu. Pelan-pelan tapi pasti. Iya pelan-pelan tapi Cuan, cuan, targeted. Cuan, betul. Cuan. Tahun ini ya, thank you. Nah ini sekarang gimana nih kalau dengan lihat Ubud yang makin rame, apa ada challenge apa kalian lebih seneng? Ramein lagi Ubudnya, bagaimana? Emang Ubud makin rame ya? Oh gue gak tahu, katanya makin rame, enggak? Gak tahu sih. Kalau kita sih ngelihatnya kalau di Ubud emang Ubud itu stabil segitu banyak. Tapi kalau dilihat dari trafficnya emang macetnya lebih banyak. Oh, oke. Yang naik mobilnya lebih banyak berarti. Tapi macet yang lebih banyak juga gue lihat nggak cuma di Ubud doang, di sini juga gitu. Daerah-daerah Seminyak, daerah-daerah sampai tadi juga kita lewat Dalung kan macet banget. Kalau naik mobil ya. Kalau naik motor sih kita Motor bisa juga nyelip. tetep Tapi macet lumayan sih, Paling lumayan. enggak berhenti kan kalau naik Iya, motor masih di bisa Bali tuh. Cuma Naik kalau motor guys. Kalau mau naik mobil make sure 7-7-nya ada orang di dalam. Betul. Baru naik mobil. Betul. Fortuner isi satu orang tuh kadang-kadang gue kesel banget ngeliatnya. Temen-temen jalan doang. Terus yang lucu juga ternyata juga orang nggak perlu jauh-jauh orang Jakarta, orang Surabaya. Ternyata orang-orang Bali, terutama di Denpasar, itu mereka juga willing to go to Oh udah Ubud. mulai Iya. nyari juga. Di Voci banyak customer yang dari Denpasar, Sanur, Nusa Dua pun ada baru kemarin. Iya. Karena gak terlalu jauh juga kan kalau dari sana ke Ubud. Dari mana? Nusa Dua sih jauh Iya, sih. kalau dari Nusa Dua, Kalau maksudnya menurut kita jauh. Kalau dari Sanur kan gak gitu jauh kan. Iya. Dari Sanur nggak gitu jauh, Denpasar nggak gitu jauh. Ya kita juga baru saat ini baru lihat kayak oh ini orang-orang yang nggak pernah kelihatan di Ubud ternyata mereka tuh sebenarnya jalan-jalan. Tapi emang nggak ada tempat yang khusus untuk bisa didatengin sama orang-orang yang emang tinggal. Maaf, Iya ulang. jadi keinget agak Cina ya. Ya orang-orang yang di Denpasar atau di kota gitu untuk jalan. Berarti market yang di Denpasar sekarang pun makin ready kan, makin mau nyoba. Sebenarnya mereka ready, cuma nggak ada tempat yang spesifik aja untuk bisa didatengin. Kita juga kalau misalnya ditanya di Ubud ngapain ya sama orang-orang lokal ya, pertanyaan itu kita nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Kalau turis internasional kita bisa jawab, do yoga, healthy lifestyle, you go eat something good, habis itu jalan-jalan santai. Ya which is yoga sekarang di mana-mana juga ada. Iya. Tapi kalau orang lokal gimana? Pergi ke waterfall juga di luar Ubud semua. Iya, bedugul banyak. Nah ini gue pengen nanya sama Ang, kalau lu kan sebelumnya di Prerenan kan, yang paling signifikan bedanya customer apa tuh? Setelah lu masuk yang notabene isinya expat oriented di Prerenan, terus ada nih lu di Ubud yang lebih kompleks expatnya. Sebelum buka tuh kan, oh ya udah di Ubud gitu. Gue tuh udah mikir, Lu udah punya persepsi kan pasti perlu kan? banyak yang vegan gitu, perlu banyak vegetarian gitu. Mungkin pilihan susu tuh oat milk apa segala macam. Ternyata pas buka enggak. Jadi Orang tuh nyari daging justru. Untuk konteks, Ang ini waktu awal sebelum buka semuanya pesimis. Ya. Sampai sekarang gue masih agak pesimis dibandingin dia ya. Normal, balance. Iya. Iya, jadi kayak market di sana tuh
nggak gitu jauh sih ya menurut gue ya kalau dibandingin pelayanan di Voci. Kalau di tempat restoran yang dulu dia buka tuh kan gue denger tuh ceritanya kayak oh iya. Kerja. Disclaimer dulu. Bukan gue yang buka. Iya. Yang tempat dia ngurusin tuh sebelumnya tuh lumayan kayak customernya tuh mintanya banyak gitu. Maunya banyak, daterinya banyak lah apa segala macam. Tapi di Voci tuh orang tuh nggak kayak gitu. Padahal pas awal kita buka oat milk tuh nggak gitu jalan. Oh ya? Ditawarin oat milk gitu. Fresh nggak milk apa-apa semua fresh milk aja. Iya. Sampai sekarang nggak gitu jalan kok oat milk. Iya. Gue pesan oat milk lebih sedikit daripada fresh milk. Jauh. Jadi yang persepsi yang lu bawa dari dulu itu ternyata tidak terbukti. Ternyata pas di Voci enggak. Di Voci. Di Voci dan tempat lain kan mungkin ya masih ada ya nyari-nyari gitu kan. Mungkin emang karena konsep tempatnya kali ya. Jadi orang juga udah tahu dari awal kalau misalnya gue gluten free, ya gue nggak datang. Bakery. Gue gluten free. Gue mohon maaf nih kadang-kadang. Ada. Iya kalau misalnya nggak tahu. Tapi ada yang nanya berhadiah juga. Iya, ini kan gue ini pertanyaan bodoh. Ya, pribadi aja. Saya juga kan kebetulan saya sama istri punya bakery juga. Kita kan artisan bakery ya, bukan hotel. Jadi kalau lu ke bakery mau minta gluten free, beli nasi kadang-kadang putih. Kadang-kadang tuh kesel juga kan. Beli nasi kepel. Iya beda ceritanya kalau lu di resort lu tinggal di sana 7 hari terus lu expect gluten free bread karena lu mau it's fine. Tapi kalau lu ke artisan bread for what? Iya. Ngapain juga nyari gluten free gitu. Iya, eating bread lah kalau enggak cari nasi lawar kayak apa gitu. Tapi ada aja yang nanya-nanya berhadiah gitu. Sorry ya ini pertanyaan bodoh tapi lu jual nggak gluten free gitu. Gluten free bread gitu. Oh kita nggak jual gitu. Oh ya udah gitu. Udah sampai nggak marah sih sekarang jawabnya. Enggak. Kayak enggak titik. Gitu sih. Jadi so far mungkin pesan-pesan buat yang mau mulai F&B bisnis dari Tony sama Ang. Bisa Tony dulu. Kalau gua sih saran gua kalau misalnya mau buka F&B bisnis, make sure dulu kalau nomor 1 pernah ngejalanin F&B dulu. Kayak gue juga mau ngejalanin F&B, gue nggak yakin, jadi gue harus jalanin dulu at least 2 tahun sampai 3 tahun. Gue lihat dulu apakah bener gue suka atau enggak. Karena menurut gue F&B bisnis itu bukan bisnis yang cepat seperti bisnis-bisnis yang lain gitu. Karena kita jual makanan atau minuman, ada yang mahal banget, tapi nggak bisa semua bisnis F&B itu bikin makanan yang mahal. Mahal ada something yang lu harus bawa lah buat proven kenapa dia mahal juga kan. Dan gue bukan yang jalan di bagian yang makanan yang mahal banget gitu. Ya sesuai aja yang bisa di repeat, yang jadi, comfort. Saran gitu. lu orang harus suka dulu. Coba lu cobain dulu. Maksudnya jangan langsung terjun bebas gitu kan. Lu rasain dulu lu maunya kayak gimana, lu pelajarin dulu baru masuk. Sama menurut gue juga kalau misalnya pun sudah suka dan sudah buka, jangan terburu-buru ngelihat modal yang besar. Start small berarti. Investor yang banyak. Karena di saat ada investor yang banyak, tanggung jawab lu bukan cuma ke diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya mau idealis atau mau bikin sesuatu yang emang sesuai sama apa yang mau lu, menurut gua sih better coba dulu, jalanin dulu. Start small dulu ya. Konsistenin dulu, stabilin dulu, make sure ini bisnis emang jalan, baru kembangin. Tapi kembangin juga tergantung ambisi orang sih. Kalau gue sih emang punya ambisi tapi nggak pengen ambisinya saat ini gue mau langsung cari investor 1 triliun gitu. Kalau gue sih selalu ngomongnya sakit kepala. Ngomongnya investor tuh nggak salah, cuman maksudnya lu kalau mau mulai bikin sendiri, investor buat ekspansi. Maksudnya kayak biar lu tahu dulu jalaninnya gimana. Sama ya itu sih gue setuju banget. Sakit kepala gak gampang sih, ini F&B tuh. Gue paling benci tuh kalau ada orang-orang kayak bisnis apa ya, bikin kafe kayaknya lucu, seru, kayak susah ya bikin yang lain. Jualan baju Cina yang beli dari Cina jual di Shopee gampang loh maksudnya. Menurut gue tuh bisnis F&B adalah bisnis yang gue udah pernah lihat beberapa jenis bisnis. Terus ngelihat laporan keuangannya, menurut gue bisnis F&B itu bisnis yang biayanya lumayan besar dan jalan terus-terusan. Jadi menurut gue makanya emang harus suka dulu. Karena gue emang selalu kebetulan aja gue sama Ang itu kita berdua emang sukanya di F&B. Setelah kita lihat beberapa. Kalau ngeliat dari sisi duitnya, dari another way yang lebih gampang kayaknya buat dari duit kayaknya. Ada yang lebih mudah di Bali untuk bisa buka. Itu langsung dapat duit. Ngapain bikin kafe? Gitu. Sakit kepala. Terus nggak bisa ditinggal cepat tuh. Iya sama sih. Gue juga gitu kayak berat gitu kerjain F&B kan, bukan yang kayak kadang kan itu sih kayak sama kayak lu bilang ada orang yang kayak
ya udah buka gitu, kayaknya buka kafe lucu seru gitu. nih. Punya kafe tuh suruh. Susah anjir. Hilang duit lucu nggak? Kalau nggak bener-bener suka mending nggak usah gitu. Tapi kalau suka ya cobalah jalanin gitu. Kayak kita kan dari dulu udah 7 bulan nih bangun subuh terus kan bukan gampang kan. Iya. Iya, nggak gampang. Gue nggak bisa gampang. sih. Bukan yang sesuatu yang gampang, tapi menurut Kalau kita enjoy, berdua kita lumayan enjoy sih begitu jalannya gitu. Ya, plusnya F&B cuma satu, dapat cash aja sih, nggak diutangin. Iya. Tapi tergantung juga jualannya kan. Ya lu kalau retail Iya, kafe makanya. masa ngutang, lu bikin warung sebelah kantor kali, kasbonan semua kan enggak. Iya. Cuman ya Ini kan kayak ngambil uang kecil gitu kan, berapa sih, berapa puluh ribu gitu. make sure lu suka lah, karena most probably dari awal dibayarnya nggak pakai duit dulu kan di awal. Iya. Tapi buat orang-orang yang pengen bikin bisnis F&B, menurut gua kenapa gue juga banting setir ke F&B, karena dari awal gue berpikir kebutuhan primer manusia tuh 3. Sandang, pangan, papan. Gak bakal hilang tuh. Itu nggak bakal hilang. Semua orang pasti Pangan. butuh makan gitu. Sampai dari jualan yang kecil-kecil kayak nasi goreng, ayam geprek, menurut gua itu tetap bisnis. Dan itu tetap bisa berjalan. Jadi kalau Tinggal saat lu puter ini otak kayak gimana iya, ya. saat ini lu pengen bikin fine dining, abis itu berikutnya bikin ayam geprek, menurut gua nggak ada masalah. Semua itu tetap bisnis. Cuma permasalahan pride aja. Kalau misalnya emang gua dari Jakarta, jadi gua tahu kalau misalnya orang-orang Jakarta tuh banyak yang berpikirnya juga apa kata orang. Gua nggak suka. Kayak lu bukannya di Bali. Makanya, iya. Kalau Gue gua- berpikir soalnya Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Jadi makanya gue pengen cari Lihat yang lain. opportunity tuh lihat yang lain. Makanya ada kebuka jalannya ke Bali, oke kita ke Bali, thank you gitu. Pesan-pesannya dong kalau dari Ang, kalau buat orang-orang Nasi goreng yang... satu. Jadi saya mulai keluar nih. Bapak-bapak Pesan-pesan buat orang-orang yang di profesional, lu kan terakhir kan head bakery juga di bakery yang lumayan. Biar apa yang bikin lu jadi entrepreneur? Kalau menurut lu yang bisa jadi entrepreneur, lu mesti siapin apa gitu dari profesional? Siapin pacar? enggak sih. Ini Langsung puji di-reject. Puji Tuhan ya ada pacar gitu. Ya pacar tidak. Kalau misalnya dari profesional, kalau gue kan jalannya oh ya udah ketemu pacar gitu terus ajak bisnis bareng gitu kan. Ada juga yang kayak sebelumnya tuh gue udah pernah ditawarin kayak mau nggak kita buka bisnis bareng gitu, udah banyak diajakin temen, cuman waktu itu bidangnya tuh sama, jadi gue sama-sama orang kitchen gitu. Poinnya buat apa? Dan lu jadi berdua. Makanya kayak Biar bisa ntar- libur. Nggak gitu, ntar sama aja kayak yang bagian marketing lah, bagian ngurus apa gitu kan, kita semua nggak ngerti kalau lu sama-sama di kitchen doang, ntar yang ada berantem ego di kitchen doang gitu. Jadi menurut gue carilah partner juga yang bidangnya tuh melengkapi. beda, jadi lu saling melengkapi. Kalau bidangnya pertambangan agak kejauhan. Belum butuh sih kalau F&B ya, kayak gitu Oke sih. oke. Moga-moga bisa yang lain jadi makin semangat. Iya. Nah ini Semangat ya guys. sebelum kita close, kita ada biasa segmen nih, nanya buat rekomendasi. Karena kan kita di sini yang viewersnya banyak dari Jakarta juga, biar Iya. Bali makin rame. Oke. Nah, nah mungkin kalau kalian jawabannya sama nggak apa-apa, cuma kalau beda nggak apa-apa ya, Iya, ajar iya, aja. iya, iya. Nah pertanyaan gue itu, kalau kalian mau makan best local spotnya nih, kayak mau makan babi guling, lawar, ayam betutu, kalian tuh favoritnya di mana? Kalau gue babi guling Pandegi. Pandegi. Itu agak turis sih, cuman menurut gue itu enak, bersih, jadi kayak lebih gampang lah diterima orang. Itu biarpun turisti masih oke. Iya masih enak, Ya, masih enak. gue suka Pandegi karena menurut gue Pandegi rasanya nggak sepedes yang lain. Iya kadang tuh pedes banget, gue gak bisa makan. Gue lumayan Pandegi enjoy nggak ada? resep Pandegi. Kalau Sama babi guling kita kalau gue emang di daerah Ubud, terus tinggalnya di daerah deket Sayan, deket Nuris. Tapi gue sukanya ada satu nasi ayam lungsiakan namanya. Ya, Apa itu namanya? lokal banget sih. Nasi ayam lungsiakan. Lung siaka, Iya, wah ini pas itu nih. lokal banget. Lokal kan. Dan ntar kalau rame orang Jakarta jangan komplain ya. Ya, paling kita dimarahin sama orang-orang yang kerja di sekitar situ aja. Udah mulai banyak sekarang gue kalau nanya, apalagi sama orang-orang yang Apalagi yang chef-chef di yang Ubud. tadinya tinggal di Ubud juga, wah yang sekarang kerja di Jakarta, lu jangan kasih tahu ya. Gua Mulai gitu. banyak sih sekarang gitu. Udah mulai berlaku. Oke, next. Best coffee spot kecuali di Voci ya. Ah, Ya, Voci udah pasti. Let's say Pertanyaan gitu. Voci udah gue. pasti. Lu gak ngopi ya? Gue gak ngopi, Oh, oke. pertanyaan untuk Tony. Gue sukanya ke Black Sand Roaster. Black Black Sand. Sand, Blacklist. Blacklist. Blacklist.
Oh sorry. Black Sand kita juga ada. Iya. Nanti ya. Blacklist. Blacklist. Blacklist yang coffee roaster. yang Yang di Mejan. Yang sekarang Mejan, roasterinya yang lebih enak sih menurut gua. Oh di roast ya. Yang di roasterinya. Gua Order suka. apa biasanya? Biasa ordernya piccolo, ke situ peach blend. Oh iya, Pitch Black Piccolo. Peach 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 blend. Dia ada pilihan blendnya gitu. Oh, yang Gua- peach blend Yang ya. peach blend gitu. Oke, next. Itu enak. Lu kan alkohol kan? Nah, arak yang enak di mana di Bali? Karo soju. Karo soju. Lu? Gue nggak gitu minum arak sih, tapi ya sejauh ini yang gue cobain ya Karo Soju paling bisa gue telan. Oh, oke. Karo soju ya. Karo Soju. Yang di mana? Yang di Belinya kalau mau beli di Batu di mana? Karu. Batu Tapi di Karu. Jakarta Oh iya, udah di ada. Batu Di Karu. Jakarta juga udah ada. main ke Batu Karunya, guys. Bagus Iya, tempatnya. bagus tempatnya. Ya, tempat bagusnya. Heeh. Oke. Kalau nggak hujan. Next, yang paling enak makanan yang pernah lu makan di Bali. Di Bali. Terserah di mana aja, satu-satu. Kan kalian kan rasanya beda banget nih. Kayaknya Apa gue ya? tuh nggak ada yang satu enak gitu. Cuman kayak ada satu tempat yang Satu restoran gitu enak. yang bisa di repeat gitu. Oh kesana makan terus Apa gitu. kalau lu? Yumein gue doyan. Yumein yang di Yumein. Canggu. Yumein yang di noodle. Canggu, Yumein noodle. Lumayan Kalau noodle. Sama kita berdua waktu itu date spotnya kita sama kita makanannya juga kita suka makan dessert di Santanera. 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 Dessertnya, tapi kita belum pernah makan yang apa? Kita nggak makan full course, kita cuma ke sana Dessertnya. especially Dessertnya for enak loh. dessert. Dessertnya Oh enak. berarti itu pertanyaan gue selanjutnya best date night spot juga Santanera. Oh, iya, Santanera. iya. Dessertnya. Dessertnya. Makanannya juga enak. Katanya enak ya, katanya enak. Rata-rata bilang enak sih. Cuman dessertnya kalian suka. Iya. Kita worth it, bolak-balik ke worth sana it. buat dessert. Iya. Best bar sama drinking place di mana buat yang terakhir? Kalau gua bilangnya Kawi. Kawi Ubud. Kawi. Kalian Tempatnya berdua enak. sepakat Kawi. Bukan Black Sand. Black Sand kan bukan bir. bar Ya ya? kan bar juga. Iya. Oh iya. Dua lah, kalau gitu dua. Oh, kalau bir Black Sand. Iya. biar Kapan Black happy Sand. hour? Hari Minggu, hari Rabu. Kita baru kemarin. Hari Minggu jam 3 sampai sampai jam jam 5 5 sekarang. Oke, Black Jam 3 Sand, sampai jam 5. especially happy hour ada chance tuh ketemu mereka berdua. Iya. Biar mereka dari Ubud nih sengaja. Iya. Oke. Tapi sekarang di Ubud juga ada tempat yang ada Apa? tempat Banh Mi restoran Bistro. Vietnam tapi ada draft beernya. Apa Terus namanya? mereka brew sendiri. Namanya Banh Mi Bistro. Banh Mi Bistro. Jadi Oke. istrinya yang kayak orang Vietnam jualan makanannya, suaminya yang Orang ngebrew. Jerman. Iya Yoi. benar. Oke. Yoi. Lah kombinasi. Benar. Mereka Siapa ngebrew tuh di dia sini. makan feu-nya pakai pretzel. Bisa jadi. Iya. Kita mesti belum lihat jadi kita nggak tahu ya. Oke, thank you guys. Sudah Thank you, thank mampir you. ke sini. Thank you Jaya sudah terus menerima kita di sini. Soci. Terima kasih. sudah ngundang. Terima kasih. Biar Jaya makin terus rame. buat Butterbeer. Iya. Cepet-cepet dapat 16 juta per Fritersnya hari. Butterbeer enak guys. Oke, Iya. Terima kasih. Datang ke Butterbeer. Nah ini sebelum kita close, mungkin kalau ada yang penasaran buat kontak kalian, mau nanya-nanya, mungkin vokasinya gimana, mungkin mau nanya Ang, mau coba mulai perhitungan bisnis, tadi kan dia ada ngomong Oh iya, kayak dia lebih hitungan pintar. Apa ya? Excel-nya Bisnis, buat ya bisnisnya, pengen nanya-nanya lagi kalau mau mulai, boleh Instagramnya salah satu dua-duanya, apa TikTok terserah. Silakan ladies first. Saya tidak punya TikTok guys. Kalau Instagram Cynthia Ang, G-nya 2. G-nya 2. Kalau nggak ketemu nanti buka buka di Voci Jangan aja. Aang ya. Oh, di Ada Voci sih, ada? ada. Itu the legend. Oh, di Iya. Voci ada. Nah kalau Tony, Maksudnya banyak muka kita kan di Instagramnya Voci. ya cek aja tagnya ya. Iya, Iya, pasti cek ada. aja tagnya. Kalau gua namanya sama seperti nama CV. Bahasa Inggris anjir. Kenapa jadi CV anjir? Emang nama Instagram lu 7 gagak? Ih, bahasa Iya. Inggrisnya kan. Enggak kan Instagramnya Seven kan Crow. enggak. Instagramnya Seven Crow. Seven Crow. @7crow. Oh, apa perusahaannya gagak namanya kan? 7 gagak? Yoi. Mantap. Yoi. Saingan nama apa yang bikin itu Apa? ada Apa? ya pokoknya lupa gua. Oke, Vocinya. Voci Instagramnya @bake@voci. Bake at Voci. Nanti sama Jo di Bucket @voci. Di sisi bawah. di si bawah. Oke, thank you guys. Sudah mampir ke Terima sini. kasih. Tos dulu. Thank you. Hati-hati jalan pulang ke Ubud. Yes. Terima kasih. Makasih sudah ngundang. Saya closing dulu ya.
Thank you guys buat yang semuanya udah dengar. Moga-moga ini bisa menginspirasi orang-orang untuk berani berbisnis di F&B. Mungkin bisa belajar banyak. Kalau masih penasaran lagi bisa cek langsung ke Instagramnya. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini bisa cek di Instagram sama TikTok kita di On The Pass Bali SC1. Karena itu podcast after service. Dan yang pasti jangan ketinggalan harus subscribe terus Ray Johnson Radio. Biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kita tayang setiap Sabtu jam 5 sore. Oke. Bye guys.